Viral aksi 212. Seorang perempuan jilbab pink teriak seperti kesurupan dan si kakek tua. Inilah videonya. Kami di sini Roni 212 mengaji damai aksi. Kenapa kami ditenteng oleh polisi, oleh TNI semua? Mazhab 212 tidak mendapatkan izin berdemo, tapi tetap saja mereka melakukannya. Namun netizen yang memantau dari jauh pun tiba-tiba punya ide bahwa bagaimana kalau tanggal 2 Desember diperingati Hari Ahok. Sontak ramai tagar hashtag Hari Ahok Nasional. Terakhir saya pantau pada saat menuliskan ini adalah sebanyak 8.305 tweet. Sementara tagar hashtag Reuni 212 hanya 5.601 tweet. Aksi yang dilakukan Mazhab 212 itu pun banyak direkam video dan rata-rata agak konyol kalau bisa dibilang begitu. Mulai dari seorang perempuan berjilbab pink yang teriak-teriak seperti korlap demo. Dalam aturan fikih, suara perempuan yang lantang begitu malah bisa dinilai sebagai aurat dan bisa menimbulkan fitnah. Adakah penonton pria dari kalangan mereka yang jika melihatnya nafsunya tersentil? Sebagian besar mazhab Islam sepakat kalau perempuan itu suaranya harus dijaga. Tapi bagi 212, apa saja yang berlaku di dalam ajaran Islam baginya bisa dilanggar. Bukankah dulu Neno pernah mengancam Tuhan kalau Prabowo kalah pada Pilpres 2019? Neno mengancam tidak akan ada lagi yang menyembah Tuhan jika mereka tidak dimenangkan kan? Dan mereka kalah. Tapi tetap saja urat malunya sudah hilang dan pura-pura lupa kalau itu pernah dilakukannya. Sebenarnya Neno dan kelompoknya dalam Mazhab 212 ini bukan lupa, tapi mereka adalah penganut mazhab yang mabuk. Ya, mabuk agama. Jadi jangan heran kalau bicara agama tapi kelakuan tidak beragama. Karena orang mabuk begitu, mulutnya bisa melantunkan ayat-ayat tapi perbuatannya penuh mabuk dunia, budek, tuli dan ngeyel. Sama halnya dengan perempuan berjilbab pink yang sudah viral videonya itu. Teriak-teriak kayak yang paling benar saja di dunia ini. Perempuan berjilbab pink itu dan kelompoknya merasa sudah memperjuangkan Islam, padahal justru membuat tercoreng agama ini. Bagi yang Islamfobia akan beranggapan, oh beginikah yang diajarkan Islam. Demo dengan wajah tampak goblok gitu tapi merasa sedang berjuang. Aslinya cuma menampilkan kebodohan, memperjuangkan kebodohannya. Aduh, apa yang ditampilkan oleh perempuan berjilbab pink itu, meski tidak melihat secara fikih, melihat kelakuannya tidak heroik, mengumbar suaranya seperti orang kesurupan, atau seperti orang yang sudah kebelet minta dinikahi secepatnya, atau seperti orang jomblo yang sudah lama tidak pernah lagi merasakan bercinta. Maka dengan cara seperti itu, si perempuan itu mencoba melepaskan rasa frustasinya, mencoba melegakan perasaannya dengan teriakan. Jadi aksi-aksi seperti itu sebenarnya berangkat dari masalah pribadinya, bukan karena giroh atau semangat kesadaran memperjuangkan membela keadilan di jalan Tuhan. Hal itu sama halnya dengan orang-orang yang terlibat kasus terorisme. Rata-rata mereka punya masalah pribadi atau psikologi. Lalu karena tidak menemukan tempat curhat yang tepat, maka terjerumulah ke tempat pengajian yang salah. Akhirnya mau saja jadi bom bunuh diri. Mereka ini dimanfaatkan oleh orang-orang licik yang paham psikologi massa, atau yang paham agama dan keadaan jiwa manusia. Sungguh kejam dan sadis. Umat Islam memang jumlahnya sangat banyak, tapi sayangnya mereka punya banyak masalah. Maka tema persatuan yang sering dibahas dari satu forum ke forum lain, atau dari satu seminar ke seminar lain, belumlah benar-benar bisa bersatu. Belum lagi di masa Orde Baru yang lihai mengkondisikan umat Islam, sehingga memunculkan MUI yang lebih banyak merugikan umat daripada menciptakan manfaat. Jarang sekali MUI memberdayakan umat Islam di Indonesia.
kecuali mengeluarkan label halal yang beroyalti atau menjadi nilai marketing, bukan nilai ketakwaan. Karena kalau sudah fulus bermain, jangan harap ketakwaan begitu maksimal. Tak hanya perempuan berjilbab pink direkam dalam aksi itu, tapi ada juga seorang kakek yang dimanfaatkan dalam aksi 212 ini. Skenario mereka ini benar-benar cerdik. Kakek yang sudah sangat tua dan ompong giginya sedang memegang gadget warna kemasan untuk merekam dirinya, seperti sedang menyemangati para peserta aksi yang konyol itu. Lalu bagian yang merekam menambahkan suara tangisan histeris agar tampak benar-benar penuh heroik dan penuh rasa iba. Sungguh skenario licik. Lalu datanglah orang-orang mencium tangan si kakek sebagai tanda penghormatan tertinggi. Orang-orang cerdas akan bertanya dan mengamati, apa sih yang mereka perjuangkan? Begitukah caranya berjuang yang justru menistakan dirinya? Kok sedangkal itu cara memahami perjuangan menegakkan panji-panji syariat Islam? Mereka sedang berjuang atau membuat kerusakan ataukah mengganggu orang lain yang sedang beraktivitas? Apakah setelah beraksi atau berdemo itu, lantas semua umat Islam di Indonesia ini jadi ikutan juga Mahzab 212? Lalu semua urusan selesai? Aksi 212 muncul bukan karena ingin memperbaiki umat ini, tapi 212 lahir hanya karena seorang Ahok. Ya, mereka menyerang Ahok dengan massa yang begitu banyak. Ahok dengan seorang diri gentle menghadapi persidangan. Dan rupanya mereka tidak mau berhenti di situ. Karena target mereka sebenarnya adalah Presiden Jokowi. Atau 212 ini adalah rekayasa oknum elit politik dalam upaya menguasai kekayaan negeri ini. Maka tak heran kalau yang ikut mendemo Ahok itu ada lebih satu orang koruptor kan? Umat Islam dengan berbagai masalah yang dihadapinya, bukannya menggali makna-makna Quran atau kitab-kitab keilmuan yang bisa memacu nalar, tapi mereka memelihara rasa baper. Persoalan-persoalan yang mereka alami di bawah baper akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat. Dan kaum elit agamawan yang ada di antara mereka tidak peduli dengan keadaan ini, justru malah memelihara psikologi sakit itu agar bisa dengan mudah dikuasainya demi kebutuhan politik kekuasaan duniawi. Para agamawan yang memanfaatkan umat yang bodoh 212 ini hanya sibuk mengumpulkan fulus dan popularitas. Tak heran kalau seorang somad bisa viral. Lalu kalau sudah viral beda jauh apa yang diomongkan dengan perbuatannya. Dan jangan tanya juga junjungan mereka yang kini sudah di dalam penjara. Lebih gawat lagi. Tapi itulah, jadi bukan hanya umat yang psikologinya sakit, tapi bisa jadi para kaum agamawan pendukung Mahzab 212 inilah juga sebenarnya bermasalah psikologisnya. Tapi karena pengetahuannya agak begitu luas, melayang-layang kemana-mana, sehingga merasa baik-baik saja, atau bahkan merasa paling suci dan paling berulama. Maka tak heran Mahzab 212 adalah Mahzab kekacauan, Mahzab yang dibentuk untuk mengacaukan negeri ini. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syua.com, ditulis oleh Abu Daeng. Bagaimana menurut Anda?